Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Putri Indriani dari Fakultas Ilmu Pendidikan Ekonomi Universitas Pancasakti. Saya di sini akan menjelaskan tentang sejarah Rasulullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ialah pembawa risalah agama Islam, dan agama Islam merupakan agama yang menjadi rahmat bagi alam semesta. Dalam kisah ini yang akan membahas strategi dakwah Rasulullah SAW dalam periode Mekah dan periode Madinah. Periode Mekah sebelum Nabi Muhammad SAW lahir, masyarakat Arab ketika itu masih berada dalam kebodohan atau zaman jahiliyah. Dalam masa itu, masyarakat Arab telah hidup menyimpang dari ajaran tauhid yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, dan mereka menyembah berhala yang diletakkan di Ka'bah kurang lebih 360 buah. Kelahiran Nabi Muhammad SAW hingga masa kerasulan Nabi Muhammad SAW lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah bertepatan tanggal 20 April 571 Masehi. Dinamakan tahun Gajah karena pada zaman tersebut Ka'bah akan dihancurkan oleh pasukan gajah yang dipimpin Abraha atau seorang gubernur Abisinia di Yaman. Nama hal tersebut digagalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala oleh burung-burung yang berbondong-bondong yang melempari mereka dengan batu yang terbakar dari neraka. Nabi Muhammad SAW lahir dalam keadaan yatim. Ayahnya Abdullah meninggal ketika Rasulullah berumur 4 bulan dalam kandungan. Ayahnya meninggal saat melakukan perdagangan dari Syam dan dikuburkan di Yastrib. Nama Muhammad adalah pemberian kakeknya Abdul Muthalib. Setelah 2 tahun kelahirannya, Nabi Muhammad SAW disusukan kepada Halimah As-Sadiyah hingga berumur 5 tahun. Lalu ia dikembalikan pada ibunya Aminah, dan tak lama kemudian ibunya meninggal ketika ia berumur 6 tahun. Dan setelah itu Nabi Muhammad SAW diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib hingga 2 tahun sampai akhirnya kakeknya meninggal. Lalu Nabi Muhammad diasuh oleh pamannya Abu Thalib dan diajarkan berdagang. Sejak kecil Nabi Muhammad diasuh oleh orang-orang terpuji sehingga ia memiliki akhlak yang terpuji pula. Dan beliau adalah sosok yang berperilaku jujur dalam segala hal, sehingga ia diberi gelar Al-Amin, artinya dapat dipercaya. Karena kejujurannya yang luar biasa, Khadijah tertarik padanya hingga akhirnya Nabi Muhammad SAW menikah dengan Khadijah pada umur 25 tahun dan Khadijah berusia 40 tahun. Pada usia Nabi Muhammad SAW hampir 40 tahun ia berkhalwat atau menyendiri di suatu tempat yang jauh dari keramaian yang dilakukannya di Gua Hira. Gua Hira terletak di sebuah gunung bernama Jabal Nur yang berada 5 km dari kota Mekah. Di gua tersebut beliau menenangkan pikiran dan mencari kebenaran yang hakiki, karena beliau tidak puas dengan keyakinan kaumnya yang penuh dengan kemusyrikan. Dan sampai akhirnya pada tanggal 17 Ramadan tahun 610 Masehi, Allah mengutuskan Jibril untuk menemui Rasulullah di gua itu dan menyampaikan wahyu Allah yang pertama dan turun surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Sejak saat itu Rasulullah tugas menyampaikan risalah Allah SAW. Namun Rasulullah merasa kebingungan, lalu turun lagi surat Al-Mudaththir ayat 1 sampai 7 yang berbunyi, wahai orang yang berselimut, bangkitlah, bangunlah, lalu berilah peringatan, agungkanlah
bersihkanlah pakaianmu, tinggalkanlah perbuatan dosa atau menyembah berhala, dan janganlah kamu memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak dan untuk memenuhi perintah Rabbmu, bersabarlah. Surat Al-Mudaththir ayat 1-7. Dalam periode dakwah Mekah selama 13 tahun memfokuskan pada hal-hal terpenting lain, antara lain A. Memperbaiki keyakinan masyarakat Arab untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa. 2. Memperbaiki akhlak masyarakat Mekah yang mengalami kemerosotan moral, berjudi, mabuk-mabukan, dan berzina. 3. Mengubah kebiasaan nenek moyang yang menyalahgunai aturan hukum Islam. 4. Ada menegakkan ajaran Islam. Rasulullah mendakwahkan agama Allah dengan dua cara, yaitu pembalasan fase pertama secara sembunyi-sembunyi dan fase kedua dengan cara terang-terangan. Kali ini Islamnya Muslim akan membahas dakwah Rasulullah SAW secara sembunyi-sembunyi. Rasulullah SAW menjadikan kota Mekah sebagai tolak ukur untuk memulai aktivitasnya. Pada awalnya Rasulullah SAW melakukan metode dakwah Syria atau sembunyi-sembunyi berlangsung selama 3 tahun. Pertama, beliau memulai dakwahnya. Hal tersebut mengingat keadaan Rasulullah SAW yang masih lemah dan belum memiliki pengikut, meskipun ia berasal dari keluarga yang memiliki latar belakang yang disertai. Orang-orang yang pertama kali adalah Khadijah, istrinya. Dialah yang pertama kali masuk Islam. Setelah itu adalah Ali bin Abi Thalib, saudara sepupunya yang kala itu baru berumur 10 tahun, sehingga Ali menjadi lelaki pertama yang masuk Islam. Kemudian Abu Bakar, sahabat karibnya sejak masa kanak-kanak, baru kemudian diikuti oleh Zaid bin Harithah, bekas budak yang telah menjadi anak angkatnya, dan Ummu Aiman, pengasuh Muhammad sejak ibunya masih hidup. Setelah mereka lalu masuk yang lainnya. Abu Bakar sendiri kemudian berhasil mengislamkan beberapa orang teman-temannya seperti Utsman bin Affan, Zubair bin Afwam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Talha bin Ubaidillah. Dari dakwah yang masih rahasia ini, belasan orang telah Islam, sedangkan menurut sejarah Islam, putri Abu Bakar yaitu Aisyah adalah orang ke-22 yang masuk Islam. Orang-orang yang memeluk agama Islam pertama kali disebut juga Asabiqunal Awwalun. Selain dari itu ada pula sahabat yang lain seperti Utsman bin Affan, Zubair bin Awwam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Talha bin Abu Ubaidillah, Abu Ubaidah bin Jarrah, Zaid bin Haritsah. Nabi Muhammad melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi selama 3 tahun. Kemudian turunlah surat Al-Hajr ayat 94 yang berisi tentang perintah dakwah secara terang-terangan. Setelah menerima wahyu tersebut, maka Nabi Muhammad mulai berdakwah secara terang-terangan. Langkah pertama yang dilakukan adalah mengundang sanak, kerabat, dan beberapa orang berkemuka dari suku Quraisy dalam suatu jamuan makan. Dalam pertemuan tersebut, Nabi Muhammad menyampaikan inti dari ajaran Islam, yaitu agar manusia hanya menyembah Allah semata. Manusia dilarang menyembah berhala dan benda-benda lainnya. Manusia juga harus berbuat baik kepada sesama dan tidak boleh saling mengganggu dan memusuhi. Akan tetapi sebagian besar orang yang hadir tersebut menolak ajakan Nabi Muhammad.
Pada tahap ini Nabi Muhammad SAW mengumpulkan para penduduk Mekah dan kerabat-kerabatnya di Bukit Syafa. Dan ketika itu Abu Lahab menentang Rasulullah dan turunlah surat Al-Lahab. Dua periode Mekah. Pada tahun ke-10 kenabian Rasulullah mulai berdakwah keluar kota Mekah hijrah Nabi Muhammad SAW ke Yastrib atau Madinah. Faktor yang mendorong hijrahnya Nabi SAW ada tanda-tanda baik pada perkembangan Islam di Yastrib karena pada tahun 621 Masehi telah datang 13 orang penduduk Yastrib menemui Nabi Muhammad SAW di Bukit Akabah. Pada tahun berikutnya, 622 Masehi, datang lagi sebanyak 73 orang Yastrib ke Mekah yang terdiri dari suku Aus dan Khazraj. Dua, rencana pembunuhan Nabi SAW oleh oknum Quraisy yang hasil kesepakatannya sebagai berikut. Mereka sangat khawatir jika Muhammad dan Maimunah telah berkuasa di Yastrib, membunuh Nabi SAW sebelum beliau ikut pindah ke Yastrib. Juga, rencana pembunuhan Nabi SAW, setiap suku Quraisy mengirimkan seorang pemuda tangguh membunuhnya saat fajar. Rencana tersebut diketahui oleh Nabi dan para pemuda Quraisy terkecoh. Mereka mengejar dan menjelajahi seluruh kota untuk mencari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi hasilnya nihil. Kemudian Nabi bersama pengikutnya melanjutkan perjalanannya menyusuri pantai Laut Merah. Penduduk kota Madinah terdiri dari selatan yang terdiri dari suku Aus dan Khazraj. Golongan Yahudi itu orang-orang Israel yang berasal dari utara atau Palestina. Hijrahnya kaum muslimin terbukalah kesepakatan bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengatur strategi membentuk masyarakat Islam yang bebas dari ancaman musuh baik dari luar maupun dari dalam. Substansi dan strategi dakwah Rasulullah SAW periode Madinah. Adapun substansi dan strategi dakwah Rasulullah antara lain membina masyarakat Islam melalui pertalian persaudaraan antara kaum Muhajirin dengan kaum Ansor. Dua, memelihara dan mempertahankan masyarakat Islam. Tiga, meletakkan dasar-dasar politik, ekonomi, dan sosial untuk masyarakat Islam. Dengan diletakkannya dasar-dasar yang berkala ini, masyarakat dan pemerintahan Islam dapat mewujudkan negara Batun Tayyibatun Warabun Ghafur, dan Madinah disebut Madinatul Munawwaroh. Sakaratul maut mulai menghampiri diri Rasulullah. Aisyah menyadarkan beliau ke badannya. Maka dari itu dia pernah berkata, sungguh termasuk aku berhalu untukku ya Rasulullah, wafat di bilikku pada hari bilikku dan di antara perut dan dadaku, serta Allah mengumpulkan lidah beliau dan lidahku. Hal ini terjadi karena menjelang beliau wafat, Abdurrahman bin Abu Bakar masuk dan membawa siwak. Sedangkan saat itu Rasulullah bersandar di tubuhku. Aku tahu beliau melihatnya dan aku tahu bahwa beliau amat menyukai siwak. Maka aku tanyakan kepadanya apa mau saya ambilkan untuknya. Bila beliau mengangguk, kemudian kuambil dan kubalik, ternyata masih kasar. Kutanyakan, saya lunakan untuk Anda. Beliau mengiyakan dengan anggukan. Maka aku lunakan, terus beliau bersiwak dengannya. Dengan sebuah riwayat, lalu beliau bersiwak dengan amat sempurna. Pada saat itu dihadapkan beliau terhadap bejana berisi air, maka beliau memasukkan tangannya dan mengusap wajahnya seraya berkata, la ilaha illallah, sungguh kematian itu memiliki
sakarat atau rasa sakit yang amat sangat. Tak berselang lama setelah bersiwak, beliau mengangkat tangan dan jarinya ke atas, matanya memandang ke atap, dan kedua belah bibirnya bergerak. Aisyah mendengarnya, ternyata beliau mengucapkan ma'alazina an'amta alaihim minan nabiyina was sidikina wasyuhada iwas salihin. Allahumma maghfirli warhamni wa alhikni birrafiqi fikil ala. Allahumma arrofiqal ala, artinya bersama orang-orang yang engkau beri anugerah, baik dari kelompok para nabi, orang-orang jujur, suhada, dan orang-orang soleh yang Ya Allah, ampunilah diriku, rahmatilah dan pertemukanlah diriku dengan Ar-Rafiul Ala, ya Allah, Ar-Rafiqul Ala. Beliau mengulangi kalimat terakhir 3 kali, kemudian tangannya terkulai dan beliau menemui Ar-Rafiqul Ala. Akhirnya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian berita kewafatan tersebut cepat tersebar. Kota Madinah seakan-akan menjadi gelap setiap sudut dan penjurunya. Anas berkata, saya tidak melihat sebuah hari yang lebih indah daripada hari saat Rasulullah memasuki Madinah, dan tidak pernah saya lihat sebuah hari yang lebih kelabu daripada hari kematian beliau. Ketika Rasulullah wafat, maka Fatimah berkata, "Duh ayah yang telah memenuhi panggilan Tuhan, hai ayah surga Firdaus, tempat kediaman, hai ayah kepada Jibril kami berbelasungkawa." Setelah Abu Bakar mendengar berita tersebut, maka beliau segera datang dengan mengendarai kuda dari rumahnya yang berada di kawasan Sunamera di Sungai Merah di sebelah timur Masjid Nabawi. Setelah beliau turun, maka beliau langsung masuk ke masjid tanpa berbicara dengan siapapun, sehingga memasuki kamar putrinya Aisyah dan langsung menuju ke jasad Rasulullah. Dari daerah penghasil kali terkenal di Yaman, lalu beliau membuka wajah Rasulullah, memeluk dan menciumnya, terus menangis dan berkata, "Dengan ayahku, engkau dan ibuku, sungguh Allah tidak akan mengumpulkan 2 kali kematian atas dirimu, sedangkan kematian yang telah ditakdirkan untukmu telah Anda jalani." Setelah itu Abu Bakar keluar, sedangkan Umar mengkhotbahi orang-orang, maka dia berkata, "Umar, duduklah." Tapi Umar saat itu tak menanggapi sebab kesedihan mendalam yang menyelimutinya. Kemudian Abu Bakar berbicara dan orang-orang beralih kepadanya dari hadapan Umar. Setelah Abu Bakar memuji Allah, dia berkata, "Hai sekalian manusia, siapa di antara kalian yang menyembah Muhammad, maka sungguh beliau benar-benar telah wafat, sedangkan yang menyembah Allah, maka Allah hidup kekal dan tidak akan mati." Pada hari Selasa, mulai memandikan jasad Rasulullah tanpa melucuti pakaiannya. Kemudian mereka mengkafaninya dengan 3 buah kain putih tanpa ada gamis dan sorban. Mereka melakukan dengan bertahap. Setelah itu orang-orang memasuki kamar secara bergantian 10-10 guna mensalati jenazah Rasulullah tanpa imam. Maka yang pertama kali melakukannya adalah keluarga dekatnya, lalu kaum muhajirin, terus kaum ansar, kemudian kaum wanita, dan diakhiri dengan kelompok anak-anak. Nabi Muhammad wafat pada 8 Juni 632 di Madinah pada usia 63 tahun. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.